Hello. Kids, who's excited today? Aku. Kalau kakak tanya who's excited, jawabannya kayak Kak Fani tadi ya. Aku. Oke, kita coba sekali lagi. Kids, who's excited today? Aku. Yes, kita juga excited banget Kak Fani hari ini. Iya betul banget Kak Faldo. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi yuk. Kita mulai ibadah online hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Kau yang pimpin. Haleluya. Amin. What's up kids? Kita nari sama-sama ya. Ikutin kakak. Gerakin kakinya. Lagi. Sekarang gerakin tangannya. Na 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 na. Dari atas sampai bawah. Lebih semangat lagi. Na 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 na. Kita mulai lagunya ya. Ikutin. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Na 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 na. Gulung tangannya. Good. Na 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 na. Every move I make in you. Puterin badannya. Jesus, every breath I take in you. Good job. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take. Yes, perfect. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured. Loncat ya. Oh my God, this love. How can it be? Na 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 na. Dari atas sampai bawah lagi. Good. Every move I make in you. Putar badannya. Every breath I take in. Every step I take in you. My way, Jesus. Every breath I take in you. Gerakin tangannya. Mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, buka tangannya. How can it be? Na 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 na. Sekarang loncat sama-sama. Na 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 na. Pusaran, yeay! Wah, luar biasa banget adik-adik. Yuk, sekarang kita mau sembah Tuhan Yesus. Siapin hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita buka tangan kita mau sama sembah Tuhan Yesus. Adik-adik yang udah bisa bahasa roh, yuk sama-sama kita bahasa roh. Ini hati setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah Tuhan Yesus. Kami rindu meninggikan nama Tuhan Yesus. Sama-sama adik-adik sembah Tuhan Yesus lebih sungguh lagi. Katakan ini hati kami Tuhan. Datang menyembah-Mu saat ini Yesus. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Katakan seluruh hidupku memuji-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu. Ya Allahku.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan Yesus lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau, Allah yang hidup. Ini hidup kami menyembah Tuhan. Ayo sama-sama kita nyanyikan dengan lembut. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ayo adik-adik, dengan lebih sungguh kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati dan hidup kami Tuhan Yesus, hanya kami persembahkan untuk Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Kau yang tuntun. Kau sampaikan firman-Mu melalui kakak guru sekolah minggu dan dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan yang sudah siap. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Kid, seru banget deh. Kalian bisa nggak main game yang tadi kakak sudah mainkan? Wah, kakak tadi berusaha banget buat memilih pizza yang baik agar jangan sampai kakak makan pizza yang busuk. Hari ini kakak akan sharing tentang sebuah pilihan. Tapi adik-adik fokus ya, dengerin ceritanya. Kakak berharap semua bisa duduk dengan sikap yang baik. Ada seorang bapak yang bernama Simon, seorang Farisi, mengadakan pesta di rumahnya.
dia mengundang banyak orang ke rumahnya. Ada ahli Taurat, orang Farisi, ada pemungut cukai, dan Tuhan Yesus juga diundang adik-adik untuk makan di rumahnya. Di sini adik-adik, Bapak Simon mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena sudah disembuhkan dari sakit kusta. Pada saat pesta, datanglah seorang wanita yang terkenal sebagai seorang berdosa dan punya nama buruk di kota itu. Ia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Simon orang Farisi. Adik-adik, ternyata wanita itu bertobat dari jalan hidupnya yang buruk karena Tuhan Yesus. Wanita itu mau bertemu Tuhan Yesus, mau berterima kasih. Dia membawa buli-buli berisi minyak wangi. Wanita itu meminyaki kepala Yesus sambil menangis. Ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan mengusap dengan rambutnya. Wanita itu mencium kaki Tuhan Yesus dan mengolesinya dengan minyak wangi. Adik-adik, ini merupakan penghormatan yang mendalam terhadap Tuhan Yesus. Hal ini diperhatikan Tuhan Yesus bahwa wanita itu banyak berbuat kasih. Tapi adik-adik, di dalam itu banyak orang yang tidak suka dengan wanita itu. Ketika Simon orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti tahu siapa wanita itu adalah seorang berdosa. Di sini adik-adik, kita melihat Bapak Simon ini meragukan Tuhan Yesus, tidak percaya padanya. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Simon orang Farisi ini. Kemudian Tuhan Yesus memanggil Simon dan bercerita kepadanya. Ada dua orang yang meminjam uang kepada pelepas uang. Seorang meminjam 500 dinar dan seorang lagi meminjam 50 dinar. Besoknya mereka harus mengembalikan pinjaman itu. Ternyata pada saat ditagih mereka tidak punya uang untuk mengembalikannya. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Dengan baik hati si peminjam uang menghapus hutang mereka. Mereka tidak perlu untuk mengembalikan uangnya. Adik-adik, di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, siapakah orang yang paling bersyukur kepada orang yang membebaskan hutang? Ayo, siapa adik-adik? Benar sekali, orang yang meminjam paling banyak. Yesus setuju. Tuhan Yesus berkata kepada Simon bahwa kamu tidak menyambut aku seperti wanita itu. Aku datang ke rumahmu, kamu tidak memberikan air untuk mencuci kakiku. Kepala dan kakiku kamu tidak minyaki. Tapi wanita itu dengan air matanya dia membasuhi kakiku dan menyekanya dengan rambutnya dan meminyaki rambut dan kaki aku dengan minyak wangi yang mahal. Tuhan Yesus tahu wanita itu seorang berdosa, tetapi dia sangat mengasihi Yesus. Wanita itu sangat diampuni kesalahannya, maka dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, wanita yang mengurapi Tuhan Yesus adalah wanita yang berdosa. Tapi wanita itu sudah tidak berbuat dosa lagi. Dia pernah ditolong Tuhan Yesus. Sejak itu dia percaya pada Tuhan Yesus dan mau menjadi murid Tuhan Yesus. Wanita itu memilih untuk tidak mau berbuat dosa lagi. Tapi orang-orang di sekitar itu, terutama ahli Taurat, pemungut cukai, orang-orang Farisi, masih menghakimi wanita itu. Mereka masih menganggap wanita itu jahat. Tidak diberi kesempatan untuk berubah, padahal semua orang pernah berbuat salah bahkan berdosa. Seperti firman Tuhan katakan pada Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk ahli Taurat, pemungut cukai, dan orang-orang Farisi.
Tuhan Yesus membenci perbuatan dosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Orang berdosa tidak mempunyai tempat di surga. Tuhan Yesus mau semua orang bisa masuk ke surga. Karena itu Dia mau turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Tuhan Yesus lebih memilih untuk mengampuni orang yang berdosa daripada menghakiminya. Lalu Dia memberi kesempatan kepada wanita itu untuk memperbaiki hidupnya. Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita, memberi kesempatan pada kita untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Karena itu, jika ada orang yang berbuat salah atau berdosa, bila dia bertobat, meminta maaf dan mau berubah, jangan dihakimi, jangan diungkit, diceritakan terus dosa kesalahannya. Beri kesempatan untuk berubah menjadi orang yang baik. Dan jangan lupa ajak orang ini untuk percaya pada Tuhan Yesus agar diampuni dosanya. Kakak mau bertanya, siapa di sini yang pernah dibully atau tidak ada yang mau berteman sama kamu pada saat bermain, baik di sekolahmu atau di kebaktian anak? Kakak yakin pasti kamu merasa kesel, sedih, kecewa, dan ingin melakukan sesuatu supaya temanmu tidak melakukan atau mengganggu kamu lagi. Wajar hal itu yang kamu lakukan adik-adik. Tapi di sini kalau terjadi seperti itu kepadamu, yang kamu lakukan, kamu harus laporkan masalah ini kepada guru di sekolah atau di kebaktian anak atau orang tuamu, supaya temanmu tidak mengganggu kamu lagi. Setelah itu, apakah kamu mau memaafkan temanmu? Kita mau ikut teladan Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang mau mengampuni, berdoa buat temanmu supaya mereka tidak berbuat kesalahan lagi. Seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban di kayu salib. Buat siapa? Buat mengampuni kita, orang berdosa ini. Yuk adik-adik, bagi Tuhan lebih penting kita saling mengampuni daripada menghakimi orang lain. Jika kita memilih untuk mengampuni, jangan menyimpan sakit hati. Kamu bisa curhat kepada papa, mama, kakak, dan Yesus loh. Jika kita mau mengampuni, kasih Tuhan yang manis akan memenuhi hati kita. Sehingga damai sejahtera Allah memenuhi kita. Ayo kita belajar dari Tuhan Yesus. Selalu mengampuni lebih penting daripada menghakimi. Sama seperti tahun ini adalah tahun integritas. Apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan. Semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang sudah mengajar kami untuk mengampuni bukan menghakimi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mau belajar seperti Tuhan Yesus ya Bapa, supaya kami juga Tuhan ubah karakter kami, Tuhan ubah sifat kami, Tuhan ubah supaya kami sesuai dengan karakter Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat firman Tuhan hari ini yang menolong kami ya Bapak. Engkau memberkati setiap adik-adik kami ya Bapak yang ada di rumah. Ya Bapak yang apalagi sekarang dalam keadaan online kebaktiannya ya Bapak. Tapi kami percaya walaupun online ya Bapak, Tuhan Yesus tetap hadir bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai kids, are you ready for puzzle time? Yuk siapin gadget kalian dan pilih level kesulitannya. Dengan klik link yang ada di bawah ini di description box. Ada 3 pilihan level yang bisa kalian pilih. Easy, medium, hard. Kalau aku mau pilih yang medium, kalau kalian mau pilih yang mana? Udah siap? Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3.
udah selesai. Gimana kids? Kalian berhasil? Sekarang kita mau baca ayat yang ada di gambar puzzle-nya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bitter or better? Mana yang kamu pilih? Better dong pastinya. Jangan simpan kepahitan dalam hati kita, tapi mari memilih untuk mengampuni. Karena kesalahan yang kita lakuin udah begitu banyak, tapi kita udah diampuni sama Tuhan Yesus. Makanya kita juga harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Saat kita mengampuni, Tuhan Yesus lagi memulihkan hati kita dan mengubah hati kita menjadi baru. Semangat mengampuni! Shalom parents, belajar dari kisah perempuan berdosa yang sangat bersukacita karena dosanya telah diampuni oleh Yesus, kita melihat ada perubahan hidup yang drastis. Pengampunan membuat wanita ini meninggalkan dosanya dan sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Hidupnya dimerdekakan. Kita semua pernah disakiti oleh seseorang dalam hidup kita, dan kita tahu apa artinya ketika seseorang meminta maaf kepada kita. Dosa menciptakan penghalang di antara orang-orang, dan ketika kita mengakui kesalahan kita, saat itu juga penghalang yang ada dihancurkan. Seringkali hubungan kita dengan anak-anak pun ada ganjalan karena dosa. Ketika kita melakukan kesalahan, kita perlu mendatangi anak-anak untuk meminta maaf. Saat kita melakukannya, kita tidak perlu menyalahkan apapun atau siapapun. Yang perlu kita ucapkan adalah, "Papa Mama meminta maaf karena sudah membuat kamu sedih. Maafkan kami." Meminta maaf kepada anak-anak kita memberikan kesempatan untuk kita menjalankan kebenaran Injil. Kita dapat mengingatkan diri kita sendiri dan anak-anak bahwa kita semua adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Kita dapat menggunakan dosa kita sebagai contoh bagaimana berbalik kepada Allah dan menerima kasih karunia-Nya melalui pengorbanan Kristus bagi kita. Saat kita meminta maaf, kita dapat mengatakan hal-hal seperti berikut. Papa Mama orang berdosa, dan sama seperti dosa Papa Mama terhadap kamu yang membuat kamu sedih, dosa kami juga membuat Tuhan menjadi sedih. Semua dosa adalah dosa terhadap Tuhan. Tetapi Yesus datang untuk membayar dosa-dosa kami ketika Dia mati di kayu salib dan menanggung hukuman untuk kami. Alkitab memberitahu bahwa ketika saya berdosa, saya perlu meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan karena apa yang Yesus lakukan untuk saya, Dia mengampuni saya. Kita juga dapat berdoa bersama dengan anak-anak kita. Berdoa melalui kebenaran Injil dan mencari pengampunan Tuhan. Ini akan menjadi teladan bagi anak-anak bagaimana berdoa ketika mereka telah berbuat dosa. Parents, ada hal penting lainnya setelah permintaan maaf, yaitu setiap permintaan maaf harus diikuti dengan pertobatan. Pertobatan melibatkan lebih dari sekedar meminta pengampunan. Ini lebih dari sekedar mengakui bahwa kita telah melakukan suatu yang salah. Pertobatan berarti berpaling dari dosa kita, meninggalkan dosa kita seperti yang dilakukan oleh wanita yang telah diampuni dosanya oleh Yesus. Rasul Paulus menyebut hal ini di dalam Kolose 3 ayat 1-17 sebagai menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru. Kita harus membuang dosa kita dan mengenakan kebenaran Kristus. Dalam pertobatan, kita bisa mengajarkan 4 poin berikut kepada anak-anak. Yang pertama, melihat kepada Kristus dan mengingat kehidupannya yang sempurna yang telah diberikannya kepada kita. Yang kedua, menerima kasih karunia-Nya yang akan mengubah hidup kita. 3, meminta Roh Kudus untuk mengajar sehingga kita menghasilkan buah pertobatan, yaitu pengendalian diri. Yang keempat, mengizinkan Papa Mama mendampingi mereka menjalani proses ini. Martin Luther mengatakan bahwa kehidupan Kristen adalah pertobatan. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Meskipun kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa, kehadiran dosa masih tetap ada di dalam diri kita.
Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus berjuang melawan dosa. Dan ketika kita tersandung di dalam dosa, kita harus bertobat darinya, berbalik kepada Allah maupun kepada orang yang kita sakiti. Parents, mari kita hidupkan Injil di dalam pertobatan kita. Meminta maaf kepada anak-anak kita, menunjukkan kepada mereka bahwa kita juga membutuhkan juru selamat, tunjukkan kepada mereka pertobatan sejati saat kita berpaling dari dosa kita dan berbalik kepada Dia yang memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengampuni kami oleh rahmat-Mu yang besar. Ajar kami juga suka mengampuni agar kami seperti Engkau. Tuhan Yesus, oleh rahmat-Mu yang besar, ampunilah negeri kami, ampunilah para pemimpin kami, ampunilah segenap rakyat Indonesia. Lalukan Tuhan cawan amarah-Mu dari Indonesia, dan sayangi kami kembali sebagai umat yang Kau pilih. Tuhan Yesus, urapi terus Opaniko dan kami semua untuk memberitakan pengampunan di dalam nama Yesus. Jadikan kami semua, tua muda, besar kecil, untuk menjadi pewarta kabar baik. Adik-adik dan parents, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.